Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rohimatul Aminah dari MAN 4 Ciamis. Untuk video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari atau materinya yaitu tentang proposal. Proposal kita pelajari itu di kelas 11 semester 2 atau semester genap. Menulis proposal untuk kegiatan ilmiah sederhana untuk standar kompetensi yang kita gunakan yaitu berkomunikasi dengan bahasa Indonesia setara tingkat unggul. Untuk kompetensi dasar itu sendiri yaitu menulis proposal untuk kegiatan ilmiah sederhana. Menulis proposal memang tidak semenarik membuat cerpen ataupun puisi. Nah, sekarang kita ke pengertian proposal. Pengertian proposal yaitu suatu usulan kegiatan atau rencana yang diterangkan dalam bentuk rancangan kerja secara terperinci dan sistematis yang akan dilaksanakan oleh si peneliti. Sistematika proposalnya yaitu proposal formal. Contohnya, proposal formal disusun secara lengkap meliputi 3 bagian utama, yaitu seperti berikut. A. Bagian pelengkap pendahuluan. Bagian ini terdiri atas sampul dan halaman judul. Yang kedua, prakata. Yang ketiga, ikhtisar atau abstrak. Yang empat, daftar isi. Yang kelima, penegasan permohonan. Nah, untuk sistematika proposal itu sendiri memang ada tergantung dari jenis itu. Nah, isi proposalnya itu ada bagian satu, yang pertama itu latar belakang masalah. Kemudian yang kedua, ruang lingkup masalah. Yang ketiga, pembatasan masalah. Yang keempat, asumsi dasar atau kerangka teori. Yang kelima, metodologi. Yang keenam, fasilitas. Yang ketujuh, personalia atau kepanitiaan. Yang kedelapan, keuntungan dan kerugian. 9, waktu dan biaya. Nah, untuk proposal ini biasanya kita lebih cenderung pada waktu dan biaya. Kenapa pada waktu dan biaya? Biasanya karena kita proposal itu lebih cenderung mencari dana untuk sebuah kegiatan atau keperluan kita. Karena ini penelitian, berarti untuk penelitian. Kemudian yang ketiga itu bagian penutup. Bagian penutup ini terdiri dari yang pertama daftar pustaka. Yang kedua, lampiran-lampiran. Yang ketiga, daftar gambar atau tabel. Itu sudah selesai. Yang kedua, untuk proposal semi-formal. Proposal semi-formal itu terbagi menjadi 2 jenis, yaitu proposal kegiatan umum dan proposal kegiatan ilmiah sederhana. Untuk proposal kegiatan umum, yaitu proposal yang berisi usulan atau rencana kegiatan yang bersifat umum, misalnya kegiatan bazar, bakti sosial, atau kegiatan pesantren kilat atau LDKS yang biasanya sering dilakukan oleh siswa di dalam sekolah atau di dalam madrasah. Nah, biasanya untuk proposal ini sering digunakan oleh para siswa. Kemudian untuk selanjutnya, sistematika proposal kegiatan umum berbentuk sederhana, yaitu meliputi 1. Nama kegiatan atau yang disebut dengan judul. 2. Latar belakang atau dasar pemikiran. 3. Maksud dan tujuan. 4. Sasaran atau ruang lingkup. 5. Waktu dan tempat kegiatan. 6. Penyelenggara panitia kegiatan. 7. Program atau jadwal kegiatan. 8. Anggaran biaya. Dan yang ke-9, penutup. Kemudian yang selanjutnya adalah proposal kegiatan ilmiah sederhana. Proposal kegiatan ilmiah sederhana atau proposal penelitian ilmiah sederhana adalah usulan kegiatan yang berisi rancangan kerja atau langkah-langkah untuk melakukan kegiatan ilmiah secara sederhana. Misalnya, proposal pengamatan, proposal pengadaan diskusi ilmiah, penelitian sederhana, dan studi kepustakaan. Nah, proposal ini khususnya biasanya digunakan oleh orang-orang yang memang berkepentingan untuk membuat sebuah penelitian. Itu disebut dengan proposal
untuk karya ilmiah. Tetapi pada dasarnya setiap proposal ini ada hal-hal yang sama. Sistematika proposal ini ada nama kegiatan, kemudian ada latar belakang. Nama kegiatan itu pasti ada, dan latar belakang atau dasar pemikiran itu adalah alasan kenapa diadakan atau menjadi tolak ukur atau menjadi dasar dari kenapa hal itu dilakukan atau dikerjakan atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Itu namanya adalah alasan atau disebut dengan latar belakang. Nah, biasanya untuk latar belakang ini menjadi tolak ukur kegiatan. Yang ketiga itu ada ruang lingkup masalah, yaitu hasil paparan permasalahan dalam latar belakang untuk lebih jelas diuraikan dalam bentuk ruang lingkup atau identifikasi masalah. Identifikasi ini memperlihatkan berbagai kemungkinan masalah yang muncul dan yang dapat diteliti dalam penelitian yang akan dilaksanakan. Itu namanya ruang lingkup masalah dan tidak menjadi berlebih masalahnya. Yang keempat, pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi, ketika kita melakukan penelitian itu jangan melebihi batas masalah yang kita akan teliti. Kemudian yang kelima adalah teknik atau metode yang digunakan dalam menggunakan penelitian. Nah, di situ bisa sampling atau bisa sensus, bisa menggunakan populasi atau informan atau metode pengumpulan data. Bisa juga analisis, metode yang digunakan secara deskriptif. Itu teknik atau metode yang digunakan dalam penelitian. Itu tergantung hal-hal atau masalah yang memang cocok itu menggunakan metode atau teknik penelitian seperti apa. Itu tinggal disesuaikan saja ketika kita akan memilih metode sebuah penelitian. Yang penting hasilnya akan akurat dan sesuai dengan apa yang kita inginkan dalam melakukan penelitian. Selanjutnya untuk proposal ada yang keenam itu ada tujuan dan manfaat kegiatan. Di sini dijelaskan tujuan dari kegiatan atau penelitian itu untuk apa, hasilnya, bermanfaatnya untuk apa dan untuk siapa. Kemudian yang ketujuh itu ada program kegiatan. Bagian ini penyusun proposal akan menyajikan jadwal pelaksanaan kerja, jadwal atau program pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan. Jadwal ini sebagai gambaran untuk penerima proposal tentang kegiatan sejak awal hingga akhir yang akan dilaksanakan. Apakah itu menyangkut dana pun akan berhubungan untuk program dari awal hingga akhir. Itu masuk ke jadwal. Yang kesembilan itu lokasi dan waktu kegiatan. Dalam proposal juga dijelaskan kapan dan di mana program atau kegiatan itu secara keseluruhan dilaksanakan. Apakah itu di dalam ruangan atau itu di luar ruangan, dan ini menyangkut biaya kegiatan. Pada bagian ini dipaparkan di rincian ada anggaran apa saja yang memang diperlukan, dari mulai pemasukan, rencana pemasukan, biaya-biaya, rencana pengeluaran, rencana hal-hal yang akan dilaksanakan. Kemudian penutup bagian ini berisi penegasan permohonan persetujuan pihak yang berwenang menyetujui seperti kepala sekolah dan harapan-harapan, ucapan terima kasih. Diakhiri dengan penulisan tanggal pengajuan proposal dan tanda tangan penanggung jawab proposal. Itu di dalam penelitian. Selain itu, di sini ada bahasa proposal. Yang namanya bahasa tentunya menjadi ciri khas dari sebuah proposal itu sendiri. Proposal merupakan jenis tulisannya, hendaknya menggunakan bahasa yang jelas, tepat, kayak bahasa formal dan lugas. Kejelasan itu diwujudkan dengan penggunaan istilah yang tepat, paragraf yang kohesif dan koheren, kalimat efektif dan tidak berbelit-belit atau tidak ambigu, menggunakan alasan dan tujuan yang logis. Tidak berbelit, itu tidak bertele-tele, tidak ambigu, tidak memiliki makna ganda, dan harus jelas. Tujuannya juga harus tepat. Itu kohesif dan koheren, satu tujuan dan satu kesatuan dalam bahasa proposal, dan tidak membingungkan pembaca ketika akan menyetujui dari proposal tersebut. Itu kebahasaan proposal dalam setiap paragrafnya. Ya, mungkin hal-hal itu bisa dipahami ya. Demikian materi kali ini tentang proposal.
Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jika masih banyak kekurangan karena masih dalam tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih. Dadah.